Shalom, Anda sedang menyaksikan Cak Theo, cakap-cakap teologi. Nah, saat ini kita sedang bersama dengan Pak siapa ya Pak? Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Firmanda Tripermana. Saya melayani di GKI Sepanjang Sidoarjo, bukan Surabaya. Nah, saya ini Sudah, kepanjangan Pak, nanti Bapak malah khotbah. Di sini yang memandu saya, Bapak ikut aja, oke? baik, siap. Nah, gini Pak Pendeta, kita sekarang akan membahas tentang, ayo, sudah tahu belum temanya apa? Ya, saya dapat dari tim kreatif. Temanya itu Nah itu dia, persis, doa dan usaha. Tapi kan ini lagi pandemi Pak, wong-wong pada susah gitu ya. Doa, usaha, gimana itu Pak? sudah. Sekarang saya boleh ngomong ini. Sekarang boleh ngomong. Dipotong lagi nanti. Siap, monggo, jenengan silahkan. Ya lupa, karena orang itu bisa saja jatuh dalam pemahaman ya yang penting itu doa. Doa terus tapi nggak bekerja. Atau yang sebaliknya bekerja dok tapi lupa berdoa dan berharap. Nah itu kan ya juga jadi problem. Sehingga ada sebuah kalimat laborare est orare yang artinya itu doamu itu adalah kerjamu, usahamu, dan juga usahamu itu adalah doamu. Sehingga doa kita itu mewujud di dalam usaha-usaha kita, dan usaha kita itu adalah cerminan dari kesungguhan doa kita. Itu. Ya, oke, baik. Lalu begini Pak, kita sebagai anggota PGIW gitu ya, kita bisa apa sih Pak? Nah, ini penting. Kita kok harus mengaku ya, kayaknya kok kita tuh kayak lumpuh sebagai gereja. Kayak nggak bisa ngapa-ngapain, ya ibadah ya dari rumah, ya meskipun itu sangat layak untuk kita syukuri. Tapi kayak nggak cukup sampai di situ. Kita seakan-akan itu harus mau merasa disadarkan oleh Tuhan bahwa melalui peristiwa alam ini, melalui pandemi ini, kita itu seakan disadarkan bahwa gereja itu bukan hanya tentang persekutuan yang banyak, tapi tentang persekutuan yang paling dasar, paling basis, yakni keluarga kita. Jadi kita juga harus ambil peran dalam keluarga-keluarga kita. Makanya ibadah tetap harus dilangsungkan. Ya sebagai gereja kita harus bertindak. Gereja siapapun kita, denominasi apapun kita harus bertindak. Minimal kita turut menyuarakan hal-hal baik. Jangan malah berita-berita yang menakutkan, yang meninggal berapa yang di-share. Enggak, justru hal-hal positif yang membangun harapan. Tetapi juga dimanapun kita ditempatkan sebagai gereja, sebagai komunitas basis, sebagai keluarga, kita harus berperan di sana. Kan itu kan tugas panggilan kita. Lah kalau kita sebagai gereja, sebagai orang yang mengaku orang percaya, kita berdoa terus berharap terus, tapi kita tidak ikut ambil bagian untuk melaksanakan pemulihan, tidak berupaya, repot. Dungo terus tapi gak ono upayane yo nggak bisa. Berarti semua anggota PGIW harusnya terlibat dong. Nah benar, jelas. Kita harus ingat sekali lagi, gereja itu ya keluarga kita. Oleh sebab itu kita wajib melakukan itu, hukumnya wajib. Dan yang terbaik itu menjadi tetangga yang peduli, ya, tetangga yang peduli. Kenapa? Banyak kasus ternyata ketika ada jemaat gitu ya, contohnya yang terpapar, ternyata ada tetangga-tetangga yang sibuk masak ke keluarga mereka setiap hari gantian. Nah itu kan panggilan kita. Saya teringat leluhur iman kita gitu ya, Martin Luther pernah berkata bahwa it is the duty of every Christian to be Christ to his neighbor. Bahwa kita itu harus jadi Kristus, menampilkan cita Kristus untuk tetangga-tetangga kita. Dadi tonggo sing apik iku intine. Nah sekarang itu kan, sing penting kan ada ibadah. Masa ya cukup gitu aja? Nah, itu. Lah kalau emang demikian gereja itu fungsinya apa? Kalau kita menghayati diri sebagai gereja yang diutus di tengah dunia, ya sudah selayaknya kita berjuang untuk kedamaian, untuk ketentraman pun juga untuk kesenangan dan kebahagiaan tetangga-tetangga kita dong. Ya seperti yang kita tahu Pak, mungkin gereja A, B atau yang apa ya itu sudah mengadakan ini, itu sudah men-share gitu. Tapi kayaknya jalan sendiri-sendiri Pak, nggak berjalan bersama. Padahal kita kan punya satu naungan, kita punya satu rumah PGIW, harusnya bersinergi dong. Ya, kita itu harus mengucap syukur yang pertama karena banyak gereja juga sudah mulai melakukan usaha-usaha, upaya-upaya untuk memulihkan keadaan ini gitu ya. Tetapi yang juga harus kita pertanyakan, apakah kita sebagai gereja gitu ya,
tergantung di mana. Apakah kita juga bertetangga dengan gereja-gereja lain? Kan ini ngomongin tentang PGI gitu ya, ngomong tentang PGIW gitu. Apakah kita sudah bertetangga dengan baik? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat sekitar kita? Nah itu kembali pertanyaan untuk kita. Kita jalan sendiri-sendiri atau mau bersinergi dengan yang lain? Ya jawaban idealnya kita harus bersinergi gitu. Ya itu PR kita kok memang. Wah, ya memang Pak. Pendeta iku pinter ngeles, ora masalah. Ya kita itu kan harus cerdik seperti ular, tapi di satu sisi tulus seperti merpati itu. Oke Pak Pendeta, terima kasih untuk sharingnya. Nah itu teman-teman sekalian, Cak Theo episode kali ini gitu ya. Jangan lupa terus dukung dan pantengin channelnya PGIW. Sampai jumpa di episode-episode mendatang. Shalom, bye.